Halo teman-teman, di video kali ini kita belajar membuat topologi VoIP sekaligus konfigurasi dari VoIP ya. Apa itu VoIP? Mungkin teman-teman belum kenal dengan yang namanya VoIP ya. VoIP kepanjangannya yaitu Voice over Internet Protocol, di mana VoIP di sini adalah komunikasi suara yang menggunakan IP address ya. Jadi komunikasinya hampir sama seperti halnya komputer, jadi menggunakan IP address. Nah, untuk belajar VoIP di sini kita menggunakan software Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan Cisco Packet Tracer, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah software yang digunakan untuk membuat topologi simulasi dari sebuah jaringan komputer. Hal yang pertama, kita siapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan ya, yaitu satu buah router, kemudian satu switch, kemudian end device-nya kita menggunakan yang IP phone. Kita pakai dua ya. Oke. Setelah kita menyiapkan perangkat yang akan kita gunakan, setelah itu adalah kita koneksikan menggunakan kabel strike ya, ether, pas ether 0, kemudian di sini ether pas. Nah, ini kita pilih yang switch ya, kita pilih yang switch karena ini bukan konektor untuk EPC, jadi kita pilih yang switch. Ini juga sama, kita pilih yang switch. Oke. Setelah semuanya dihubungkan, di sini masih ada tanda merah ya, tanda titik merah artinya belum bisa digunakan, artinya tidak ada konfigurasi maupun perangkatnya masih belum diaktifkan. Sebelum kita ke konfigurasi, teman-teman jangan sampai lupa harus mengingat FA berapa yang digunakan atau fast Ethernet, istilahnya konektor berapa atau port berapa yang digunakan. Contoh nih, yang di router kan yang kita gunakan adalah FA00, yang menuju ke switch yaitu FA01. Jadi nanti FA01 itu digunakan untuk router, kemudian FA02 di sini kemudian digunakan untuk telepon 1 dan FA03-nya digunakan untuk telepon 0. Oke. Jadi harus mengingat seperti itu. Apa tujuannya adalah untuk mempermudah kita waktu kita melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke halaman command line dari router. Kita pilih yang CLI. Oke. Di awal halaman CLI kita ketikkan no ya. Jadi ada pernyataan di sini, ada continue with configuration dialog, kita pilih atau kita ketik no ya. Oke. Langkah pertama, kita aktifin dulu nih yang namanya router dengan cara kita enable dulu, kita configure terminal. Kemudian kita pilih kata saya tadi, jadi harus ingat FA berapa yang kita gunakan. Jadi lebih mudah untuk mengkonfigurasi. Pertama kita konfigurasi dulu FA yang 00. FA00 ya, kita aktifin dulu dengan kode no shutdown. Oke, jadi sudah hidup ya, sudah mulai hidup nih, warna hijau, di switchnya sudah warna orange. Setelah itu kita masukkan ke kelompok VLAN 10 dengan cara kita masukkan lagi interface FA00.10, kemudian encapsulation .1 key 10. Oke, sudah masuk ke VLAN 10. Setelah itu kita masukkan IP address. Jadi IP address-nya kita pakai yang dulu ya, yang biasa dulu ya. Jadi lebih mudah untuk diingat ya. Subnet masknya yang 255. Oke, setelah itu kita buatin DHCP server nih, DHCP pool-nya. Apa tujuannya? DHCP pool sini tujuannya adalah agar si router ini memberikan IP otomatis ke perangkat telepon 1 maupun ke PON 0 ini ya. Jadi fungsinya DHCP itu.
atau teman-teman bisa cari di Google searching materi tentang DHCP server itu fungsinya untuk apa. Oke, kita buatin dulu nih DHCP-nya. IP DHCP full, kita kasih nama IP void. Oke, setelah itu kita masukkan networknya. Network biasanya diakhiri dengan tanda 0 ya teman-teman. Oke, 0. Nah, setelah itu kita masukkan default router itu IP address-nya. Kemudian option 150 IP, kita masukkan IP-nya lagi. Oke, sudah selesai ya. Ini untuk konfigurasi DHCP poolnya atau DHCP servernya. Selanjutnya kita konfigurasi teleponnya atau VoIP-nya. Kita ketikkan telepon min service, kita enter. Oke, telepon ini min service, kita enter. Sudah masuk ke config teleponi ya. Selanjutnya adalah kita ketikkan untuk memasukkan IP dari routernya, kemudian pembuatan nomor HP atau nomor telepon dari masing-masing ponnya di sini, yaitu dengan cara IP, kita ketikkan IP source min address, kita masukkan IP addressnya, kemudian kita masukkan juga portnya pakai port 2000. Kita enter. Setelah itu kita masukkan max DN itu 2 karena kita menggunakan 2 perangkat telepon ya. Jadi kalau 3 kita masukkan max DN-nya itu 3 juga. Max EPON-nya juga, EPON-nya 2. Oke. Oxygen auto oxygen 1 tuh 2. Oke. Perhatikan teman-teman ya, di bagian max DN sampai auto oxygen itu menentukan banyaknya perangkat IP pon yang digunakan. Jadi kalau semuanya IP ponnya itu ada 5, maka max DN dan max EPON-nya itu kita isi 5. Kemudian auto oxygen-nya 1 to 5. Oke, setelah itu kita masukkan pembuatan nomor teleponnya ya. Pertama adalah kita ketikkan EPON DN, EPON min DN 1. Kita number, contoh nih 1000 ya. Oke, kemudian untuk yang DN2 nya kita ketikkan lagi EPON min DN2, ketik lagi number 2000. Oke, selesai. Oke, di sini sudah selesai ya, tinggal kita konfigurasi si switch, kita tutup, kita konfigurasi si switch di sini. Oke, kita buka, kita seperti biasa kita enable, configure terminal, kemudian kita masuk ke VLAN 10, exit dulu, kemudian kita masuk ke interface FA01 ya. FA01 di sini digunakan untuk jalur ke router, kita setting ke mode terang, switch port mode terang. Oke, selesai. Kita exit dulu. Kita masuk ke FA02 sama FA03. Jadi interface FA02 switch port voice VLAN 10. Kemudian exit lagi, masuk ke interface FA03 switch portnya menjadi voice VLAN 10. Udah selesai, tinggal kita cek apakah perangkat telepon di sini atau IP phone sini sudah dapat IP dan nomor telepon yang kita buat ya. Sebelumnya kita pasangkan dulu biar tidak tanda merah, kita pasang dulu perangkat yang namanya powernya dulu nih. Caranya kita klik dulu ya, gampang sekali. Kita klik di sini, kita drag ke arah yang power di sini. Nah,
nanti akan berubah jadi orange. Ini juga sama, kita drag ke sini, kita lepas jadi ini. Oke. Kita tunggu di sini sampai berwarna hijau ya. Jadi masih ada konfigurasi di sini. Jadi kita tunggu sampai berwarna hijau. Setelah itu kita cek nanti dari masing-masing perangkat di sini apakah sudah dapat nomor atau belum ya. Kalau dua perangkat ini sudah dapat nomor, sudah bisa saling berkomunikasi, maka konfigurasi VoIP-nya itu berhasil. Kita klik GUI. Oke. Di sini keterangannya masih configuring IP, masih nunggu IP dari DHCP pool-nya. Kemudian biasanya akan menunggu mendapatkan nomor telepon. Jika nanti di pojok di sini nih, di pojok kanan atas sudah tertera 1000 atau 2000 ya, sesuai dengan nomor yang kita buat, muncul di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Ada 2000, ada 1000, berarti masing-masing perangkat ini sudah memiliki nomor yang bisa dihubungi. Kita coba sekarang. Ini 2000, berarti kita coba nelpon ke yang 1000 ya. Kita klik yang warna merah ini. Oke, ring out-nya kita masuk ke sini, ada ring in from 2000 ya, dari sini. Kita klik di sini. Oke, keterangannya keterangannya adalah connected. Artinya apa? VoIP atau konfigurasi VoIP kali ini sudah selesai, berhasil. Oke, sekian itu dari saya, teman-teman. Mungkin teman-teman masih belum mengerti tentang konfigurasi VoIP-nya, atau ada yang belum jelas, belum begitu mengerti, teman-teman bisa ketik di kolom komentar untuk saling sharing ya. Teman-teman juga perlu diketahui, ini adalah konfigurasi dasar dari sebuah VoIP. Teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi, bisa membuat topologi yang lebih keren lagi ya. Silahkan teman-teman cari searching di Google, itu sudah banyak sebenarnya. Saya hanya memberikan teknik dasar atau konfigurasi dasar dari sebuah VoIP. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat, agar teman-teman kita juga bisa mengenal apa itu VoIP, juga bisa mengkonfigurasi VoIP. Oke, bye-bye.